Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai mutlak. Definisi dari nilai mutlak adalah bilangan real X ditulis dengan tanda mutlak X yang didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari 0 dan min X jika X-nya kurang dari 0. Artinya, ketika di dalam nilai mutlak, X-nya positif atau negatif, dia akan menjadi positif. Jadi nilai mutlak itu akan selalu memiliki nilai yang positif. Contohnya gini, mutlak 5 sama dengan 5. Mutlak min 3 yang di dalamnya min, maka min 3-nya kan di sini kurang dari 0. Berarti nilainya adalah minus X. Jadi min 3. X-nya min 3. Sama dengan 3. Jadi yang di dalamnya min juga menjadi positif. Mutlak 0 sama dengan 0. Oke. Mutlak ini juga berlaku untuk fungsi. Jadi, mutlak fx dia akan memiliki dua nilai, yaitu fx dan minus fx. Kapan dia memiliki nilai yang positif? Ketika fx-nya lebih dari 0. Dan min fx ketika fx-nya bernilai kurang dari 0. Contoh. Mutlak X min 3. Maka nilai mutlak X min 3 itu akan bernilai X min 3 ketika X min 3-nya positif. X min 3 bernilai positif kapan? Ketika X-nya min 3 kita pindah menjadi positif 3. Jadi, ketika X-nya lebih dari 3, maka kita pakai fungsi X min 3. Dan min X min 3 ketika kebalikan dari ini. X kurang dari 3. Gini ya. Kalau ke kanan, ketika X-nya lebih dari sama dengan 3, maka F yang digunakan adalah X minus 3. Tapi ketika di sini, ke kiri, X-nya kurang dari 3, maka fungsi yang digunakan adalah minus X min 3. Oke. Di sini ada teorema yang berlaku untuk nilai mutlak. Jika A-nya lebih dari 0, A positif ya, maka mutlak X kurang dari A, dia akan bernilai, X ini akan bernilai antara minus A sampai A. Begitu juga dengan kurang dari sama dengan ya. Tapi kalau lebih dari, maka nilai X-nya lebih dari A atau X kurang dari A. Sama dengan definisi mutlak tadi, ini juga berlaku untuk fungsi. Oke, langsung saja kita ke contoh. Tentukan nilai X yang memenuhi 2X min 1, mutlak 2X min 1 kurang dari 3. Nah, kita gunakan sifat nomor 1, teorema 1. Menurut teorema 1, di sini ada mutlak, kurang dari A, berarti nilai mutlaknya, nilai X-nya antara min A sampai A. Berarti, untuk yang di sini, 2X min 1 tanpa mutlak, dia berada di antara minus 3 sampai 3. Oke, kita mau nyari nilai X nih, berarti di tengah kita sisakan hanya X saja. Sehingga
kita harus keluarkan dulu min satunya. Nah, supaya min satunya ini keluar, maka semua ruas kita tambah dengan 1. Oke, jadinya minus 3 ditambah 1 kurang dari 2x min 1 ditambah 1 kurang dari 3 plus 1. Jadi, minus 3 plus 1 minus 2 kurang dari 2x min 1 ditambah 1 habis kurang dari 4. Nah, di sini masih ada angka 2. Supaya angka 2-nya habis, maka semua ruas ini kita bagi dengan 2. Sehingga menjadi min 2 dibagi 2 sama dengan min 1 kurang dari x kurang dari 2. Nah, sehingga x yang memenuhi adalah x, di mana min 1 kurang dari x kurang dari 2 untuk x bilangan real. Gimana kalau yang lebih dari? Kalau lebih dari, sesuai dengan yang ini, sifat 4. Ya. Berarti 2x min 1, dia akan bernilai lebih dari 5. Sehingga nilai x bisa kita peroleh dari 2x min 1 kita pindah ke kanan, jadi lebih dari 5 plus 1. 2x lebih dari 6, maka x-nya lebih dari 6 per 2. Sehingga x lebih dari 3. Oke. Atau x kurang dari minus a. Berarti 2x min 1 kurang dari minus 5. Jadi kalau tandanya lebih dari punya 2 nilai. Lebih dari yang positif sama kurang dari negatifnya. Berarti 2x kurang dari min 5. Min 1 dipindah ke kanan menjadi plus 1. Jadi 2x kurang dari minus 4. So, nilai x-nya kurang dari min 4 per 2. X kurang dari minus 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x-nya kurang dari sama dengan min 2 atau x lebih dari sama dengan 3 untuk x elemen bilangan real. Contoh berikutnya, tentukan nilai x yang memenuhi mutlak x min 1 kurang dari mutlak 2x plus 4. Nah, kalau kedua ruas di sini sama-sama memiliki nilai mutlak dengan syarat di sini tidak ada sesuatu, tidak ada tambahan lagi. Hanya murni ada dua fungsi yang bernilai mutlak. Maka, untuk mencari penyelesaiannya, kedua ruas bisa kita kuadratkan, sehingga nilai mutlaknya hilang. Jadi, nilai mutlak ketika dikuadratkan, dia akan menghilangkan tanda mutlaknya, menjadi x kuadrat. Begini, sama dengan ini. Kalau kita kuadratkan dua-duanya, maka akan menjadi x min 1 kuadrat kurang dari 2x plus 4 kuadrat. Nah, untuk mencari penyelesaian dari ini, harus kita jadikan satu ruas. X min 1 kuadrat dikurangi, ini kita pindah ke ruas kiri, menjadi 2x min 4 kuadrat plus ya, kurang dari 0. Karena di sini sudah pindah semua, berarti kosong ya, 0. Kemudian perlu diuraikan, x min 1 kita uraikan menjadi x kuadrat min 2x plus 1, kemudian dikurangi 2x min 4 dikuadratkan menjadi 4x kuadrat plus 2x dikali 4, 8x kali 2, 16x,
plus 16. Kurang dari 0. Nah, kalau kalian ada yang bertanya dari mana x kuadrat min 2x plus 1, jadi kalian bisa cari dengan menggunakan ini. Kuadrat artinya dikali sama bilangan itu sendiri. X dikali X sama dengan X kuadrat, X kali min 1 min X, min 1 kali X min X, min 1 sama min 1 menjadi plus 1. Jadi X kuadrat min 2X plus 1. Oke. Begitu juga dengan yang ini. Oke, kemudian minnya kita masukkan. X kuadrat min 2X plus 1. Ini jadi min 4X kuadrat. Menjadi min 16X. Menjadi min 16. Kurang dari 0. Oke. X kuadrat dengan X kuadrat. 1 min 4 sama dengan minus 3X kuadrat. Min 2X sama min 16X menjadi minus 18X. Positif 1 sama minus 16 menjadi minus 15. Kurang dari 0. Nah, kita sederhanakan persamaan ini menjadi, kita bagi dengan minus 3. Sehingga di sini habis menjadi X kuadrat, karena kita jadi bagi dengan minus, maka hasilnya positif. Begitu juga dengan ini, menjadi plus 6X plus 5. Karena kita operasikan dengan pembagian min, maka tandanya berubah menjadi lebih dari 0. Oke, sekarang kita cari faktornya. X kuadrat, X dikali X. 5, faktornya cuma 5 dan 1. Di sini positif, berarti 5-nya positif. Hasil kalinya harus positif, berarti positif dikali positif. Sehingga kita dapatkan X plus 1 lebih dari 0, atau X plus 5 lebih dari 0. Sehingga X-nya lebih dari min 1, atau X lebih dari min 5. Oke, karena ini pertidaksamaan, berarti kita harus membuat ini. Min 1 dan min 5. Min 5, min 1. Urutannya tetap yang paling kecil di sebelah kiri. Oke. Ini persamaan kuadrat, berarti kita tes satu titik saja. Misal, paling gampang adalah 0. 0 ada di sebelah kanannya min 1. 0 di sini ya. Kita tes 0. Masukkan ke persamaan ini atau ini. Jadi kita masukkan 0, 0, jadinya positif 5 ya. 0 kuadrat plus 6 kali 0 plus 5. Lebih dari 0. Nah, ini 0, tinggal positif 5 saja. Hasilnya positif. Berarti di sini pasti negatif, di sini pasti positif. Karena persamaannya kuadrat ya. Pangkat tertingginya 2. Sekarang kita lihat di sini tandanya lebih dari. Berarti yang diminta yang positif. Nah, di sini X lebih besar dari sama dengan min 1, atau X kurang dari sama dengan min 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya kurang dari sama dengan min 5, atau X lebih besar min 1. Untuk X-nya elemen bilangan real. Oke, itu saja penjelasan tentang nilai mutlak. Semoga bisa dipahami dan dimengerti.